النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Mbak Fia, saya mohon maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita tidak menyangka bahwa dunia thariqat itu sebuah dunia yang eksklusif, baik modus estetika dan artistiknya maupun muatan-muatan dan substansi serta skala kontekstualisasinya. Maka saya ingin menyambung sebelum Pak Nur Samad. Mari di sini, Mah, sini Mah. Jadi gini, dulu Kiai Kanjeng diantar oleh Pak Nur Somad ini ke 6 provinsi Mesir. Salah satu kota yang kita datangi adalah Alexandria atau Iskandaria. Di sanalah lahir seorang penyair besar yang karya-karyanya dihafal oleh sangat banyak umat Islam di Indonesia, dan selawat di sini dikenal sebagai selawat-selawat itu sebenarnya syair-syair saja, itu karya manusia biasa. Jadi kalau Anda kenal Burdah, itu dikarang atau diciptakan oleh beliau Syekh Imam Bushiri di Alexandria. Nah, beliau mengantarkan kami ba'da Isya di Masjid Syekh Imam Bushiri itu. Dan yang ingin saya ceritakan kepada Anda adalah karena saking indahnya dunia Islam itu mensilaturahmikan umat manusia, itulah sebabnya banyak orang yang tidak tahan terhadap Islam sehingga mengarang-arang dan rekayasa untuk melakukan pencitraan-pencitraan buruk terhadap Islam. Dan saya dengan Kiai Kanjeng ingin menunjukkan kepada Anda bahwa nothing wrong dengan itu semua. Kita ini mesra-mesra saja dan tidak ada benci-benci apa-apa sama siapapun.
Nah, jadi saya ingin menceritakan, Anda sudah pernah mendengar, saya kira beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika kami datang ke gerbang Masjid Imam Busiri itu, seorang syekh keluar, umurnya sudah hampir 70 tahun. Mas tolong ditandain anunya, outputnya begini. Itu dia tidak mengatakan ahlan wa sahlan, min dari mana antum, mau apa ke sini, tidak ada. Begitu kami sampai di depan pintu gerbang, Syekh membukakan pintu dan dia langsung menyanyikan ini tadi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yaman mubarakah, sambil tangannya gini-gini. Kullu man sallallahu alaihi, gitu ya. Berkali-kali dia ucapkan. Lagi Kanjeng dilalah, meskipun aslinya ya cuman preman-preman pasar, tapi dilalah apal lagu itu, syair itu. Akhirnya begitu semua sudah masuk masjid, langsung tak sikat An-Nabi sallu, terus kami terus semua menyanyikan lagu itu. Dan Syekh itu agak lumayan kaget, loh, ini orang mana ini? Hidungnya nggak ada yang maju, kok hafal selawatnya. Nah, dia pun dengan penuh semangat memberi referen seperti Gainu dan Islam yang tadi. An-Nabi khadirin yalamu ilmal yakin, itu bergantianlah kami kur, dia memberi referen, dan itu tidak duduk, itu sambil jalan dia mempersilahkan kita masuk masjid sampai akhirnya langsung ke makamnya Imam Busiri. Dan kemudian kita mengelilingi makam itu. Dia berada di belakang kepalanya almarhum, ada meja dengan Al-Quran dan beberapa buku di situ. Dan saya lirik-lirik, tangannya kok begini-begini. Karena kan saya takut kalau di Arab Saudi kan musik nggak boleh, irama nggak boleh, maka di sana orang berak saja tidak pakai nada. Jadi kalau mau ngeden itu tahan, karena itu bisa haram kalau sampai ngeden. Nah, itu haram. Nah, itu karena alirannya seperti itu. Jadi khawatir ngeden itu tidak boleh, jadi ditahan. Nah, di Mesir saya juga khawatir jangan-jangan tidak boleh nih pakai bunyi-bunyian. Tapi saya lihat begitu kita berselawat berselang-seling dengan dia, kemudian pindah selawat sampai 3 kali. Yang kedua kalau tidak salah, Sallallahu ala Muhammad Sallallahu, nanti biar kita dibawakan lagi oleh Zainul dan teman-teman. Itu dia tangannya mulai gini-gini, Mas. Gini tangannya di meja itu, berarti oleh gitu. Oleh gitu. Aku langsung subversi. Rahmat sama si Irfan terbangnya diambil. Cuma nanti jangan dipegang di depan, tapi taruh belakang punggung. Nah, udah akhirnya cepet-cepet ambil di base. Terbangnya masing-masing pegang, ditaruh di belakang, baru di tengah-tengah lagu anak itu saya berbisik sama dia, mungkin Allah bil musik, gitu. Mal musik. Oh mungkin kalilan, gitu. Paham tuh? Understand? Ya, oh boleh, pakai gini boleh, oke, enggak apa-apa, jangan terlalu keras, oke. Akhirnya begitu masuk selawat ketiga, tancap terbangan ke sana. Dan itu cita-cita saya ketika saya duduk di pinggir Sungai Nil sama Ustadz Nur Somad 2-3 tahun sebelumnya. Cita-cita saya adalah menabuh terbang dengan naik perahu di Sungai Nil, syukur di masjid-masjid di banyak tempat di Mesir, dan Allah mengabulkan itu semua. Juga terbangan Mas, habis terbangan di Mesir, di tempatnya pengarangnya di depan makam beliau, sehingga terjadi humuh-humuan habis itu. Maksud saya itu meluk Islamianto 5 menit lebih. Wah, ini tidak diterus meteng aja. Ini dipeluk habis. Oh teman-teman, dipeluk lama banget gitu, Masya Allah, saya bahagia sekali. Oke, cuman jangan menyangka bahwa thariqah, jalan kepada Allah, jalan ke kebenaran sejati itu hanya satu jalan. Ada thariqah yang pakai wirid-wirid, ada thariqah pakai gini-gini tadi, ada thariqah dalam arti orang melukis terus bikin kaos, demi Tuhan saya ateis misalnya gitu ya. Nah, itu juga sebuah thariqah gitu ya.